الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap senantiasa menjalankan segala perintahnya dan senantiasa berusaha menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, pada hari ini bertepatan dengan 1 Syawal tahun 1441 Hijriah, kami dari Panitia Ramadan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tengah terjadi dan kita alami membuat kita semua tidak bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Baitus Salam. Tapi kami berusaha menghadirkan suasana Idul Fitri di tengah-tengah jamaah sekalian. Insya Allah pada hari ini kami ingin menayangkan sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Baitus Salam, Bapak Insinyur Haji Tugur Wibisono, terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah, dan juga insya Allah juga akan dilanjutkan dengan nasihat Idul Fitri oleh Ustadz kita Buya Ibdal Syah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitus Salam Bogor Raya Permai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita mampu melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, dan tadarus selama Ramadan ini.
dan kita sempurnakan dengan membayar zakat dan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri yang baru saja telah kita tunaikan di rumah kita masing-masing. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitul Salam Bogor Raya Permai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan ini mewakili Yayasan Baitul Salam Bogor Raya Permai ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dan surat edaran Pemprov Jawa Barat dan status KLB Kota Bogor terkait COVID-19, dengan rasa menyesal terpaksa kita melaksanakan penghentian aktivitas peribadatan di Masjid Baitul Salam tercinta ini sejak 22 Maret 2020. Yang kedua, dengan penuh harap di awal bahwa setelah 2 kali 14 hari kita melakukan penghentian peribadatan, kita sungguh berharap pada bulan Ramadan kita bisa melaksanakan kegiatan peribadatan. Namun kata Allah, kondisi itu tidak bisa kita laksanakan, sehingga di bulan Ramadan kita tetap melaksanakan peribadatan di rumah kita masing-masing. Dan ujungnya merujuk pada Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 dan kategori kondisi wilayah Kota Bogor yang sampai saat ini termasuk wilayah zona merah penyebaran pandemi COVID-19, sehingga kami sekali lagi dengan rasa menyesal terpaksa tidak bisa menyelenggarakan sholat Id berjamaah sebagaimana kita laksanakan pada akhir Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Sungguh, saya dan Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yakin bahwa apa yang kita lakukan merupakan ikhtiar kita sesuai yang disyariatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa niat kita tidak ke masjid dan berjamaah hanya satu, yaitu karena niat untuk mencegah terhadap bahaya, bukan alasan yang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak boleh kita menimbulkan bahaya dan tidak boleh kita membalas sebab bahaya itu. Kemudian dengan tidak adanya kegiatan peribadatan di Masjid Baitul Salam, rekan-rekan pengurus Yayasan Baitul Salam dan panitia Ramadan tetap berupaya untuk agar kita senantiasa terhubung meski secara fisik kita di rumah kita masing-masing. Kegiatan yang paling mendasar adalah kita melakukan taklim online yang kita laksanakan setiap akhir pekan pada hari libur dengan total jumlah selama bulan Ramadan ini 19 kali taklim online. Syukur alhamdulillah ini mendapatkan sambutan antusias dari para jamaah sekalian. Yang kedua, kegiatan santunan di lingkungan Bogor Raya Permai. Dengan anggaran yang berasal dari Majelis Amil Zakat Baitul Salam, dibantu dengan donasi Bapak Ibu sekalian yang dermawan, kita telah menyalurkan 850 paket sembako yang kita bagikan untuk warga di sekitar lingkungan Bogor Raya Permai. Kita juga tetap menyediakan dan menerima mendistribusi takjil dengan pendanaan yang berasal dari Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini, dengan kita hantarkan ke rumah saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan akumulasi sejumlah takjil 2.900 takjil yang kita bagikan. Kita juga tetap mengadakan kegiatan santunan yatim di lingkungan BRP ini, dan syukur alhamdulillah dari Bapak Ibu dermawan telah terkumpul sebanyak Rp64.838.528 yang kita bagikan untuk 128 anak yatim di lingkungan Bogor Raya Permai ini dengan nominal Rp500.000 per anak. Kami juga tetap melayani penerimaan dan distribusi JIS Bapak Ibu jamaah sekalian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami laporkan
JIS 1440 Hijriah yang telah kami terima senilai 392.635.000 telah tuntas kami salurkan kepada yang berhak sampai dengan pada akhir Ramadan 1401 Hijriah. Selanjutnya, selain hal tersebut di atas, kami juga tetap meningkatkan pelayanan prasarana di Masjid Baitul Salam tercinta ini dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Syukur alhamdulillah telah kita tunaikan donasi dari Bapak Ibu sekalian dengan pemasangan kubah di masjid kita ini yang telah lama terpasang sejak tahun 2001. Kemarin telah kita pasang, kita ganti dengan yang baru berasal dari donasi Bapak Ibu sekalian. Kita juga melakukan perbaikan sirkulasi udara di dalam masjid untuk kenyamanan kita beribadah nantinya. Juga kita lakukan perbaikan areal di luar masjid, areal wudhu, yang kesemuanya menelan biaya senilai 125 juta. Dan kami syukur alhamdulillah telah mendapatkan bantuan dari Bapak Ibu yang dermawan sejumlah 75 juta rupiah. Kami masih tetap mengharapkan ada uluran dari donasi infak sodako dari Bapak Ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh rahmat ini, mempertimbangkan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga berdampak pada sisi ekonomi secara umum, sehingga ada beberapa saudara kita yang terdampak. Karenanya saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk tetap saling membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Sebagai bahan perenungan bagi diri saya pribadi dan kita semua, izinkan saya mengutip cerita dari kitab Mukashafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan dalam kitab Mukashafatul Qulub ada ahli ibadah yang bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk bertahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumur. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Lalu bertanya lagi, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dan tahajud dan bermunajat setiap malam, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba Allah, pencinta Allah." Ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu
dalam dinginnya malam, pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu bin Hasim. Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, tidak engkau tengok dan tidak engkau beri makan. Dari cerita tersebut, semoga kita bisa merenungkan bahwa semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang mencintai Allah karena senantiasa membagikan orang lain yang sedang susah. Amin, amin ya robbal alamin. Harapannya kita akan termasuk yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya sebagai pribadi sekaligus mewakili rekan-rekan pengurus Yayasan Baitus Salam beserta seluruh panitia Ramadan 1441 Hijriah menyampaikan taqabbalu minna wa minkum siyamana wa siyaminkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa Ramadan kita dan seluruh ibadah yang telah kita laksanakan selama Ramadan, dan mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan Ramadan yang akan datang. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1401 Hijriah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang kembali bersih, suci daripada dosa dan kesalahan kita, sesuai dengan harapan kita, minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrahnya serta orang-orang yang menang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat jamaah dirahmati oleh Allah. Setelah kita laksanakan ibadah Ramadan, maka pada pasca Ramadan nanti kita harus melakukan satu upaya supaya nilai-nilai Ramadan
yang sudah kita dapatkan itu dapat kita pertahankan. Kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan dalam bulan Ramadan tidak hilang setelah pasca Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan satu upaya yang kita sebut dengan istiqomah. Artinya kita tetap komitmen, konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dia menyatakan sebuah komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah dengan pernyataan tersebut. Orang-orang yang istiqomah ini ketika nanti dia akan berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat yang akan mencabut nyawanya, malaikat yang akan menyelesaikan segala persoalan kehidupannya, timbullah rasa takut yang sangat luar biasa. Karena kita belum pernah berjumpa dengan malaikat. Syok, kekhawatiran. Namun malaikat kemudian mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada saat itu hamba Allah yang istiqomah ini hilang rasa takutnya, hilang rasa cemasnya, hilang kesedihannya, timbul harapan yang sangat kuat untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Inilah barangkali makna hadis yang disampaikan dari Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Ketika Siti Aisyah mendengarkan pernyataan Rasul ini, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Siti Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah untuk berjumpa dengan Allah itu seseorang itu harus meninggal dulu? Orang itu harus mati dulu. Betul. Tetapi bukankah tidak ada orang yang ingin mati? Kalau kita misalnya bertanya kepada orang-orang yang sudah berusia 80 tahun sekalipun, berusia 90 tahun sekalipun, coba tanya, siapkah bapak atau ibu untuk meninggal pada hari ini? Mungkin jawabannya adalah belum siap, belum mau untuk meninggal. Tetapi ketika orang-orang yang istiqomah ini meninggal, diperlihatkan tempat yang indah di surga, pada saat itu tidak ada lagi tempat yang ingin dia kunjungi kecuali adalah surga itu. Maka pada saat itu dia ingin berjumpa dengan Allah. Maka kematian yang akan segera tiba itu bukan membuat dia takut dan khawatir, tetapi justru dia merasa gembira. Maka tidak sedikit kita melihat ada wajah-wajah orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang membahagiakan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang istiqomah ini di dunia ini akan mendapatkan pertolongan daripada malaikat, dan di hari akhirat kelak dia akan dimasukkan, ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya. Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk istiqomah ini? Apa yang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan ini? Yang pertama sekali adalah istiqomah dalam akidah. Kita telah menyatakan Allah sebagai Tuhan kita. Kita telah menyatakan kita diri ini sebagai seorang muslim. Kita ucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu pernyataan kita ini harus kita jauhkan dari hal-hal yang dapat merusak akidah kita tersebut. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Baik syirik dalam sisi penyembahan ataupun juga syirik dalam sisi pengawasan atau pemberi rezeki. Yang dimaksud dengan syirik dalam penyembahan itu adalah adanya orang-orang yang menyembah Allah tetapi juga mengagungkan orang atau mengagungkan tempat-tempat tertentu atau mengagungkan benda-benda tertentu, itu adalah perbuatan syirik. Atau ada orang-orang yang menganggap bahwasanya kesuksesan, keberhasilan yang dia raih itu adalah karena ada suatu benda yang dimilikinya, atau karena disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kemampuan dirinya itu, yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu. Ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Kita harus semata-mata menyembah kepada Allah dan meyakini bahwasanya kehidupan kita ini berada dalam perlindungan Allah. Ini namanya istiqomah dalam akidah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam amal ibadah.
ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan. Karena Ramadan ini adalah tarbiyah Rabbani. Artinya Allah yang mendidik kita. Allah yang mentraining kita untuk setiap malam melaksanakan qiyamul lail dengan salat tarawih, dengan salat malam. Allah yang mentraining kita agar di siang hari mampu menahan diri kita untuk tidak makan dan minum, atau untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Lalu kemudian kita laksanakan dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Hal-hal yang sudah kita lakukan ini jangan sampai hilang hanya setelah berakhirnya Ramadan. Bagaimana setelah Ramadan pun kita mampu untuk menahan emosi kita, mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di luar Ramadan nanti kita masih mampu untuk memaksa badan kita untuk melaksanakan qiyamul lail, walaupun mungkin tidak sebanyak yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga dalam Ramadan yang biasa kita tadarus Al-Quran, tilawatul Quran, itu juga tetap kita lakukan pasca Ramadan, walaupun mungkin tidak seperti bulan suci Ramadan. Rasulullah mengingat kepada kita, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Begitu juga infak sedekah yang biasa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, maka pasca Ramadan pun tetap kita lakukan. Karena orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan harta berlimpah ataupun harta berkekurangan. Mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita raih ini dapat kita pertahankan dengan sikap istiqomah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita sejenak memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر